semuanya, kembali lagi di podcast kami, yaitu ada saya Ram Haironisa. Saya Grace Claudia Siboya. Jadi episode kali ini kami akan membahas tentang sesuatu yang menarik dan bersejarah banget loh guys. Ya betul, dan di hari ini kita bakal membahas dan ingin mengetahui lebih dalam bagaimana perjalanan Jepang dari negara yang sangat terisolasi dan menutup diri menjadi kekuatan dunia, dan juga mengapa hal ini sangat berkaitan dengan sejarah awal penjajahan di Indonesia. Betul banget nih, kisah yang cukup menarik, yaitu bisa dibilang dengan politik Sakoku. Untuk mendengar lebih banyak, yuk dengerin podcast kami. Nah, jadi kita mulai dengan membahas tentang politik Sakoku. Jika kita melihat dekat pada periode Sakoku, seperti yang kita ketahui atau kita pernah pelajari di sekolah, Sakoku adalah kebijakan isolasi yang terjadi di Jepang tuh guys. Tetapi sebenarnya apa sih yang terjadi dan menjadi alasan dari keputusan dari kebijakan Sakoku ini? Nah, Sakoku bukan hanya tentang menutup diri atau menutup pintu ya teman-teman. Mereka juga adalah strategi kompleks yang dibuat dari masa pemerintahan Tokugawa Iemitsu sampai pada pemerintahan Tokugawa Ieyasu yang mereka khawatirkan pada pengaruh asing, tepatnya bangsa Eropa, yaitu pada kaum Zending atau kaum yang beragama Protestan dan kaum misionaris atau kaum yang beragama Katolik. Nah, Jepang ini sangat khawatir akan hilangnya budaya asli dari bangsa mereka sendiri. Oh, jadi Jepang itu takut ya budayanya kayak tercampur sama budaya lain? Bener banget, mereka takut akan hilangnya budaya asli gitu ya? Benar. Oh, baik-baik. Jadi teman-teman itu juga semacam kontrol gitu deh, baik politik ataupun ekonomi. Mereka juga hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintahan Bokofu, dan kekhawatiran dari Tokugawa Iemitsu dan sampai pemerintahan Tokugawa Ieyasu. Tapi guys, meskipun mereka terisolasi, Jepang tidak sepenuhnya menutup diri loh. Mereka tetap berdagang dengan Belanda melalui pelabuhan yang bernama Pelabuhan Nagasaki guys. Ini memungkinkan Jepang untuk tetap mendapatkan bahan makanan meskipun terbatas. Toh nggak mungkin kan mereka nggak makan. Ya bener banget, kalau misalnya mereka nggak makan atau nggak dapat dari supply dari negara lain kan pasti susah. Wah, ternyata jadi isolasi yang dilakukan oleh Jepang ini tidak sepenuhnya menutup akses keluar ataupun masuk. Lalu bagaimana Jepang akhirnya beralih dari negara yang terisolasi ini menjadi negara yang modernisasi begitu cepat dan bangkit dari ketertinggalan dari dunia luar? Nah, itu tepatnya terjadi pada tanggal 7 Februari 1855 yang ditandai dengan perjanjian Shimoda. Nah, ini di mana Komandan Komandore Penny yang berasal dari USA berhasil masuk tuh ke dalam Jepang dengan membawa pasukan yang bernama Armada Kapal Hitam. Para samurai muda yang merasa keshogunan mereka lemah kemudian melancarkan mereka mengembalikan kekuasaan kepada kaisar dan memulai reformasi secara besar-besaran dengan digantikan oleh Kaisar Meiji. Oh, jadi setelah ganti kekaisaran ini, Jepang kayak akhirnya melakukan perubahan gitu ya supaya nggak ketertinggalan dari dunia luar. Benar banget. Nah, pada saat itu juga dimulailah yang bernama Restorasi Meiji yang dipimpin oleh seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu Kaisar Meiji. Sehingga pada saat itu Jepang memiliki misi yang bernama misi Iwakaru guys, yang digunakan untuk mengejar ketertinggalannya dan melakukan reformasi sebesar-besarnya. Nah, dari misi tersebut mereka mengadopsi model-model barat dalam segala hal seperti konstitusi, sistem pendidikan, teknologi industri, dan militer. Mereka juga menghapus tuh yang namanya sistem feodal dan menciptakan birokrasi modern. Banyak juga ya Jepang melakukan modernisasi. Nah, selain itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Jepang tuh memiliki misi yang bernama misi Iwakaru, yaitu misi yang digunakan untuk mengirimkan orang-orang atau pemuda Jepang untuk
pergi ke negara Eropa dan Amerika untuk mempelajari kemajuannya. Sehingga Jepang pun tahu untuk melakukan kemajuan pada suatu negara, maka itu digunakan untuk mengembangkan industri mereka. Wah, keren ya. Ternyata Jepang itu melakukan modernisasi ini yang sangat cepat dan sangat teratur, Betul guys. banget tuh. Dan hal itu didorong oleh rasa takut Jepang itu sendiri. Para pemimpin Jepang melihat negara-negara Asia yang lainnya seperti kayak Indonesia, Korea, dan segala macam itu dijajah oleh bangsa Barat. Maka Jepang dari itu mereka bergerak dengan cepat dan memodernisasi negaranya agar tidak memiliki nasib yang sama. Terus modernisasi militer Jepang membuatnya menjadi kekuatan regional. Bagaimana itu mempengaruhi Indonesia? Nah, Jepang itu dengan ambisi untuk menjadi kekuatan imperialis melihat Indonesia sebagai sumber daya yang kaya. Seperti kan Indonesia ini memiliki rempah-rempah, minyak, SDA, SDM, dan lain sebagainya. Mereka mempromosikan slogan yaitu Asia untuk Asia untuk mendapatkan dukungan dari gerakan nasionalis Indonesia. Namun penduduk Jepang itu dia mendekatinya dengan cara yang sangat brutal, guys. Waduh, kenapa tuh? Apa aja sih yang jadi dampak spesifiknya? Nah, jadi Jepang itu yang pertama dia mengeksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, yaitu melakukan kerja paksa, yaitu yang kita bisa kenal dengan Romusa. Dan yang terakhir yaitu menindas penduduk-penduduk yang ada di Indonesia. Namun, mereka juga memiliki cara-cara yang baik nih guys, yaitu mereka juga melatih para pemuda Indonesia dalam bidang militer dan organisasi yang kemudian berguna dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wah, jadi warisan penjajah Jepang itu untuk Indonesia itu sangat kompleks ya, Betul teman-teman. banget tuh. Dan tepat sekali, ini adalah babak kelam dalam sejarah, tetapi juga memberikan kontribusi pada pembukaan identitas nasional pada Indonesia. Nah, jadi begitu singkatnya perjalanan Jepang adalah kisah tentang bagaimana sebuah negara dapat mengubah nasibnya, guys. Jadi, ini juga merupakan pengingat tentang dampak global dari tindakan nasional kemarin-kemarin. Betul, dan penting banget nih bagi kita untuk memahami tentang sejarah Jepang dan Indonesia agar kita dapat belajar dari peristiwa-peristiwa kelam sebelumnya. Nah, sekian terima kasih. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat berguna buat kalian semua. Sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Dadah. Bye.